Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Jadi kami di sini minta waktu dengan Ibu izin untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan terhadap sekolah yang Ibu pimpin. Jadi mungkin selama ini Ibu sudah banyak mengambil keputusan atas kasus-kasus ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah ini mungkin ya, Bu. Mungkin bisa Ibu paparkan kira-kira seperti apa Ibu mengambil keputusan ketika menemui sebuah masalah, Bu. Kalau permasalahan di sekolah tentu ada banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Dan sebagai kepala sekolah tentunya harus berani atau bisa memutuskan dalam permasalahan-permasalahan tersebut tentunya untuk kebaikan sekolah. Kalau biasanya saya dalam mengambil keputusan sebagai kepala sekolah baru, saya juga yang masih belajar, tentunya di sini ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan. Yang pertama tentunya menganalisis dulu penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Kemudian siapa saja yang terkait atau terlibat dalam permasalahan tersebut, baru kemudian dimusyawarahkan bersama teman-teman guru di sekolah dan dicari solusi yang terbaik. Baru saya putuskan tentang solusi yang menurut kami tadi paling tepat untuk permasalahan tersebut. Berarti Ibu sudah sangat bagus ya dalam pengambilan keputusan dengan melakukan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dimana saya bisa simpulkan ketika mengambil keputusan itu kalau bisa tidak memberikan dampak negatif kepada orang yang memiliki kasus, atau mungkin solusi-solusi yang diberikan itu ada positifnya untuk yang bermasalah. Itu seperti itu ya, Bu ya. Nah, kami dari CGP memang ini tugasnya tugas CGP ya, Bu. Nah, disuruh mewawancari beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan kepada beberapa kepala sekolah dalam bentuk permasalahan bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan. Nah, di sini ada namanya dilema etika, di mana dilema etika itu ketika pengambilan keputusan itu benar lawan benar. Nah, jadi keputusan yang diambil itu sama-sama benar. Jika diputuskan ini, ya benar. Jika diputuskan ini, ya tetap benar. Nah, tapi ada hal-hal yang harus dipertimbangkan mana yang harus diambil putusannya antara dua tadi, Bu. Nah, itu adalah disebut dilema etika, Bu. Nah, ketika keputusan yang satu lagi itu Ibu ambil bakalan melanggar hukum. Nah, misalnya ada pelanggaran hukum di situ atau pelanggaran kode etik, Ibu sebagai pimpinan, berarti itu adalah rujukan moral, Bu. Nah, kira-kira yang seperti kasus yang sudah Ibu sampaikan tadi atau keputusan yang sudah Ibu buat tadi, menurut Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi apakah itu rujukan moral atau dilema etika, Bu? Ya. Berarti kalau dari permasalahan yang sudah kami bahas sebelumnya itu bisa dimasukkan ke dalam dilema etika. Karena ketika diputuskan dari satu sisi dari pihak gurunya itu masih benar, dan ketika ada pertimbangan dari pihak lain juga masih benar. Berarti Ibu sudah melakukan keputusan berdasarkan dilema etika. Jadi itu sebenarnya kalau dari materi yang kami pelajari, Ibu, adalah cara pengambilan keputusan yang bijak dan bijaksana di antara beberapa keputusan yang harus diambil. Jadi Ibu sudah menerapkan itu, artinya Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu tersebut, Ibu sudah melakukan dengan benar. Itu ya, Bu. Selanjutnya ini, Bu, ketika Ibu mengambil keputusan tadi, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa Ibu lakukan selama ini? Ya, tadi pertama kami menganalisis apa penyebabnya, cari titik permasalahannya apa, penyebabnya apa, lalu didiskusikan bersama teman-teman dan dicari solusi. Solusinya tentu saja yang terbaik, bukan hanya untuk yang menerima masalah, juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baru ditentukan keputusan akhirnya.
Jadi analisis, diskusi dengan rekan sejawat, kemudian solusi yang terbaik baru diambil keputusan seperti itu ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Maksudnya ini lebih efektif seperti ini. Apakah Ibu harus berdasarkan kemana pertimbangan Ibu yang lebih dominan seperti itu Bu? Biasanya dengan diskusi tadi, dan saling bertukar pikiran dengan teman di sekolah, karena ini kan permasalahan di sekolah. Jadi kalau hanya dari pemikiran kita sendiri mungkin ada hal-hal yang terlewatkan. Jadi kalau ada masukan dari teman-teman di sekolah itu menambah pertimbangan kita yang akhirnya bisa menentukan solusi tadi. Jadi dari rekan-rekan guru, Ibu menganggap itu adalah hal efektif dalam pengambilan keputusan ya Bu. Kira-kira dengan murid bagaimana Bu? Ketika Ibu mengambil keputusan? Maksudnya ketika Ibu mengambil keputusan, nah apakah Ibu mempertimbangkan murid juga? Ya, ketika ada permasalahan tentang murid, tentunya kita harus pertimbangkan dari pihak murid juga, teman-temannya atau kelasnya dan gurunya juga. Iya. Jadi dua-duanya ya Bu ditimbang tadi. Kemudian dalam Ibu mengambil keputusan tadi, pernahkah atau hal-hal apa saja yang Ibu temui dalam bentuk tantangan? Apakah Ibu punya tantangan dalam mengambil keputusan tadi? Ketika Ibu mengambil ini, Ibu punya tantangan seperti ini, atau tidak punya tantangan sama sekali? Pasti ada tantangan. Itu tadi dilema kan, kita mempertimbangkan di satu pihak mungkin akan merugikan atau kurang tepat untuk pihak ini. Ternyata di pihak ini juga ada kurangan. Nah, jadi adanya mempertimbangkan tadi untuk menentukan itu kan karena banyak pertimbangan tadi, makanya agak sedikit bingung kan. Ya. Jadi itulah yang disebut dilema etika. Ketika harus memutuskan hal-hal yang sama-sama benar, dua hal yang sama-sama benar. Nah, kemudian ketika Ibu mengambil keputusan tersebut, apakah Ibu punya tata waktu atau waktu khusus Ibu siapkan untuk mengambil keputusan tersebut? Maksudnya mungkin ketika ada masalah Ibu mikir dulu, mungkin besok saya selesaikan, ini atau sebulan lagi baru saya selesaikan. Punya jadwal seperti itu tak Bu? Ya. Kalau dijadwalkan tidak, tapi kalau sudah disepakati secara bersama-sama setelah dari langkah-langkahnya tadi disepakati ya, kalau sudah itu langsung saja biasanya. Langsung tidak diputuskan sampai waktu berlama-lama itu tidak. Adakah yang pernah Ibu langsung selesaikan di tempat pengambilan keputusannya Bu? Pernah atau tidak? Pernah ya Bu? Ya, ada pernah. Karena ada hal yang kadang langsung urgent, penting itu kan harus diputuskan secara langsung. Tidak mungkin menunggu beberapa waktu yang akan datang ya Bu ya. Tapi tetap memakai prosedur tidak Ibu ketika memutuskan yang tetap harus dilihat permasalahan tadi penyebabnya apa, dan nanti kalau kita kasih solusi yang seperti itu tentu kita juga memikirkan dampaknya juga apa. Tapi sama dengan yang jawaban Ibu pertama tadi, ketika diputuskan urgent tidak urgent tetap sesuai dengan pertimbangan, ada pertimbangan yang harus dilakukan sebelum mengambil keputusan itu ya Bu ya. Kemudian Bu, nah ketika Ibu memutuskan tadi, mungkin beberapa kasus yang sudah Ibu alami, nah adakah orang yang bisa membantu Ibu mungkin dalam pengambilan keputusan, atau adakah faktor-faktor yang mempengaruhi Ibu dalam pengambilan keputusan supaya Ibu mengambil keputusan tersebut dapat mengambil yang baik? Nah, seperti itu Bu. Tadi yang terlibat tentunya teman-teman yang mengetahui permasalahan tersebut. Maksudnya bisa ikut ambil bagian dalam permasalahan itu dan terlibat juga dalam permasalahan tersebut, itu sangat membantu dalam menjadi penentu keputusan itu sendiri. Kalau faktor-faktornya ada tidak Bu? Selain orang, faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mempermudah mungkin membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang dilema etika. Apakah ada faktor dari lingkungan mungkin, atau ada faktor dari permasalahan yang dulu mungkin, pengalaman, ada pengalaman yang sebenarnya itu menjadi pelajaran juga untuk mengambil keputusan.
Iya. Biasanya kan kasus-kasus di sekolah itu terulang lagi. Biasa keputusan yang sebelumnya juga bisa disertakan dalam pengambilan keputusan. Iya. Nah, dari seperti itu, seandainya Ibu sudah memutuskan tadi dilema etika yang Ibu putuskan tadi sudah diambil, sudah diambil keputusan. Nah, seandainya nanti ada di waktu yang akan datang seperti Ibu sebutkan tadi ada pengulangan kasus lagi atau diulang lagi, terulang lagi. Kira-kira opsi atau alternatif lain selain dari dua pilihan pengambilan keputusan yang sudah ada dengan Ibu dalam pikiran Ibu tadi, ada kira-kira tidak Bu yang akan Ibu putuskan selain yang dua tadi Bu? Biasanya kalau kita sudah melihat apa kejadian setelah keputusan itu dilaksanakan ternyata tidak memberikan dampak seperti terulang lagi, kita harus cari solusi lainnya, yang bisa membuat kasus tersebut tidak lagi terulang kembali ya. Jadi cari solusi lain, tentu disepakati lagi, dilihat lagi apa ternyata penyebabnya itu kenapa kok bisa terulang lagi. Berarti tetap dalam prosedur yang setimpal tadi ya. Kalau langsung kan itu akibatnya kadang pemikiran kita sendiri, jadi tidak tanpa melihat penyebab ini berarti kita langsung menetapkan. Kalau menetapkan itu kan berarti kita tidak bisa bukan menganalisis dulu tadi kan harus anaknya kenapa, misalnya kalau siswa terlambat anaknya kenapa tadi, kita tidak bisa langsung menyalahkan anaknya ini salah, tidak bisa dihukum, harus langsung dihukum, tidak. Kita harus melihat dulu analisis kenapa keterlambatannya kenapa. Jadi kalau memang masih terulang berarti kita harus cari sampai mungkin kita datangi ke rumahnya, minta ke orang tuanya juga bisa, mungkin kan minta bantuan dengan orang tuanya kalau kasus siswa yang terlambat. Jadi seperti itu. Itu sebenarnya Ibu sudah menjalankan bagaimana pengambilan keputusan opsi trilema namanya Bu. Trilema. Di teorinya itu kan ketika dilema etika tadi sudah ada keputusannya dua sama benar, tetapi adakah kemungkinan opsi-opsi lain, alternatif lain seandainya dua tadi tidak bisa dijalankan dengan baik. Jadi Ibu sudah bisa mengambil keputusan seperti itu dengan mencari alternatif lain. Nah, itu namanya. Untuk yang terakhir ya Bu, dari seluruh rangkaian kita dari awal tadi yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pembicaraan wawancara pengambilan keputusan dilema etika sekarang Bu? Kalau pembelajarannya berarti kita tidak bisa mengambil keputusan secara langsung, perlu ada analisis, kemudian terakhir mungkin tadi berarti refleksi, dan refleksi dalam keputusan yang sudah diambil tadi, apakah sudah bagus, apakah sudah tepat. Kalau memang belum tepat harus dianalisis lagi, berarti kembali ke prosedur awalnya tadi. Jadi tetap dari langkah-langkah dari pengambilan keputusan tadi tetap dijalankan, tahap-tahapnya tetap harus dilalui ya Bu, sampai ke bagian refleksi di akhir. Jadi walaupun keputusan sudah diambil, terkadang kita masih mikir-mikir benar apa salah, seperti itu ya kira-kira ya Bu. Masih dilema juga. Kalau sudah diputuskan dilema yang benarnya ya Bu ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya Bu, atas bantuan penyelesaian tugas kami sebagai CGP ini dengan wawancara pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah di SD ini, bisa kami simpulkan memang dari segi teorinya Ibu sudah menjalankannya dengan sesuai teori yang ada yang kami pelajari tapi mungkin ada beberapa langkah-langkah, ada tahap yang dilewati. Tapi tidak menyalahi, tapi secara umum sudah baik Bu. Mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya, mungkin mengganggu Ibu. Mungkin ada aktivitas lain. Kami mohon pamit Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama.